warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Muhammad Yunus di bulan Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa dan sangat luar biasa, istimewa. Karena kita melakukan sesuatu, kita mendapat sahabat dari Nabi Muhammad SAW, juga kita berpahala dan sehat pula. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Inilah dan berikut caranya. Yang pertama, sesuatu yang sederhana, makan dan minum pada posisi duduk. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa janganlah kalian minum sambil berdiri. Apabila kalian minum lupa, maka hendaklah ya dimuntahkan. Ternyata dari aspek kesehatan, dalam posisi duduk, organ sphincter atau jaringan penyaring terbuka. Dan apabila kita minum berdiri, organ itu tertutup. Maka semua apa yang kita minum akan langsung masuk ke kandung kemih tanpa melalui proses di ginjal. Sehingga jaringan minuman yang kita minum tidak terfilter dengan baik di ginjal. Akibatnya apa? Ginjal nanti pada akan posisi dalam kondisi tidak baik alias rusak. Manfaat minum dan makan pada posisi duduk. 1. Menyehatkan ginjal. Yang kedua, menghindarkan dehidrasi. Anjuran dalam bergelas per hari jika kurang dari 20%, organ akan mati. Tetapi bila kita minum dalam kondisi duduk, maka ginjal akan mengaturnya. Yang ketiga, akan terhindar dari penyakit asam lambung. Yang keempat, menyehatkan perencanaan. Menurut Dr. Abdul Razak Al-Kailani, bila posisi duduk, makanan secara teratur dan perlahan masuk ke usus. Nomor 5, terhindar dari penyakit artritis atau peradangan persendian. Karena bila minum sambil berdiri akan mengganggu. Yang kedua, makan menggunakan tangan kanan. Nah, ini anjuran Nabi Muhammad SAW. Bersabda Nabi menegur Umar bin Abi Salamah, "Wahai gulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu." Riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat bagi kesehatan. 1. Sebagai sensor panas. Artinya jika makanan panas, maka tangan yang dulu merasakannya sebelum masuk kepada wilayah mulut. Yang kedua, meningkatkan kinerja pencernaan. Maksudnya, ada bakteri di jari-jari manusia yang ikut ditelan dan masuk ke usus yang akan mempermudah pencernaan. Kemudian akan terkirim sinyal ke otak untuk memproduksi enzim untuk menghancurkan makanan yang kita makan. Yang ketiga, mengurangi resiko diabetes tipe 2. Apabila kita menggunakan sendok, itu akan memicu makan lebih cepat. Dan ini menyebabkan ketidakseimbangan gula darah. Oleh karena itu, akan beresiko diabetes tipe 2. Karena bila kita menggunakan tangan, maka akan memperlambat gerakan makan tersebut. Ketiga, larangan kencing berdiri. Nah, ini bagi kaum laki-laki ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali duduk. Riwayat An-Nasa'i. Alasannya, 1. Kenapa kita dilarang kencing berdiri? 1. Najis bisa saja jatuh atau terpercik di pakaian. Dan itu nanti bisa akan membatalkan sholat. Yang kedua, secara medis, kencing berdiri penyebab utama kencing batu. Karena masih ada
sisa air dalam kantong dan telur zakar di bawah batang zakar. Bila endapan itu terus-menerus berlanjut, maka akan mengkristal dan juga dapat berdampak pada lemah syahwat bagi Yang keempat, tidurlah dengan posisi miring ke kanan. Rasulullah pernah berkata, apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah dengan sempurna, seperti kamu berwuduk untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan. Riwayat Bukhari. Manfaatnya, bila kita tidur miring ke kanan, satu, mengurangi beban kerja jantung, karena jantung tidak tertimpa organ lain, posisi jantung akan rileks. Sebaliknya, bila kita ke kiri, atau apalagi terungkap, maka jantung akan tertimpa oleh organ-organ lain. Yang kedua, menjaga kesehatan paru-paru dan pernapasan, karena paru-paru kanan lebih besar sehingga pernapasan lebih luas. Ketiga, mengistirahatkan otak kiri. Kenapa? Karena sistem kerja otak berbentuk silang. Otak kanan mengatur tubuh kiri dan sebaliknya. Karena pada umumnya banyak orang aktif sebelah kanan, maka seharian otak kiri bekerja. Maka supaya seimbang perlu istirahat di malam hari terlebih dahulu. Keempat, mengistirahatkan kaki kiri. Nah, pada dasarnya banyak orang yang aktif kaki kanan. Contohlah seperti pemain bola kanan ya. Sehingga inilah sebabnya tidak banyak orang kidal. Maka seharian kaki kiri menjadi tumpuan dan beban tubuh, karena yang lebih efektif adalah kaki kanan. Akibatnya sering kram kaki kiri. Posisi tidur kanan membantu pengosongan vena pada kaki kiri karena dia berada di atas. 5. Mengistirahatkan lambung. Yang keenam, penyerapan nutrisi lebih maksimal. Yang ketujuh, merangsang buang air besar BAB sehingga membantu lancarnya BAB setiap hari, khususnya bagi orang yang suka bahwa dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapat syafaat darinya, kemudian berpahala dan sehat pula. Karena itulah ilmu pengetahuan menerangkan bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW semua ada benarnya dan semua ada manfaatnya bagi kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu, mari kita laksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.